Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Suasana di gedung menjadi tegang saat Jin Si mengucapkan kata-kata itu. Jumlah yang tak terhitung banyaknya tikus berwarna emas besar di sekitar tangga batu tiba-tiba memancarkan cahaya yang aneh. Banyak mata menatap tajam di pintu masuk tangga batu. Rambut berwarna emas di tubuh mereka juga mulai berdiri tegak, muncul persis seperti landak. Untuk sesaat, tidak ada yang berani secara acak mengisi setelah melihat pasukan emas menelan tikus menunggu dengan sungguh-sungguh. Jumlah besar adalah salah satu yang tidak disadari oleh siapapun. Selain itu, sebagian besar orang yang hadir dengan jelas menyadari apa yang serangan gelombang sonik dari emas menelan tikus terdiri dari. Itu adalah sesuatu yang sangat sulit untuk diblokir. Selama pertarungan untuk kolam darah surga gunung saat itu, binatang-binatang ini telah menyebabkan banyak ahli menderita. Kamu hanya memiliki waktu 1 jam. Mereka yang gagal mencapai puncak gunung dalam waktu 1 jam akan dianggap gagal. Jin Si tidak menekan semua orang ketika dia melihat bahwa itu mereka diam. Yang dia lakukan hanyalah mengucapkan kata-kata ini dengan cara yang tidak berbeda. Ekspresi dari sejumlah orang berubah setelah mendengar kata-kata ini. Sesaat kemudian, dua sosok akhirnya tidak bisa menunggu lebih lama saat mereka berjalan keluar dari kerumunan. Mereka saling bertatapan satu sama lain sebelum segera menangkupkan tangan mereka ke Jin Si dan berkata, "Gerbang transformasi tulang, Hu Ya dan Hu Cheng." Jin Si mengangguk. Gerbang transformasi tulang tidak jauh dari pegunungan mata surga dan agak terkenal. Tentu saja, itu secara alami lebih rendah bila dibandingkan dengan faksi seperti paviliun petir angin. Selain itu, kekuatan kedua orang ini secara kebetulan adalah bintang 4 dan bintang 5 Do Huang. Mereka mungkin luar biasa di tempat lain, tetapi mereka hanya bisa dianggap berada di tingkat menengah di tempat ini. Setelah memberi salam kepada Jin Si, Doki yang pucat putih dan kuat melonjak keluar dari tubuh mereka, segera membungkus mereka berdua. Keduanya tiba-tiba menginjak ke tanah tepat setelah Doki melonjak. Tubuh mereka melesat seperti halilintar saat mereka bergegas menaiki tangga batu. Dari cara keduanya bertingkah, sepertinya mereka ingin mengisi melalui apa yang disebut gelombang suara tikus dalam sekali jalan. Kecepatan keduanya memang cukup cepat. Setelah flash semata, mereka telah mengisi lebih dari 100 meter. Itu juga pada saat ini bahwa itu rambut pada emas menelan tikus yang padat di sekitar tangga batu berdiri tegak. Setelah itu, mereka membuka mulut mereka, yang dipenuhi dengan gigi tajam. Gelombang suara memekik, tangisan tajam, yang tampaknya mampu menembus jiwa seseorang membawa riak yang tidak biasa, seperti nada iblis, tiba-tiba muncul. Segera menyebar ke segala arah. Kedua tokoh itu tiba-tiba berhenti ketika gelombang sonik muncul. Wajah mereka dengan cepat menjadi pucat, tetapi mereka tidak segera dikalahkan. Mereka menahan gejolak Doki dalam tubuh mereka saat jari kaki mereka menekan tangga batu dan menembak keluar. Grok. Mereka menahan gelombang sonik, yang datang dari segala arah, dan maju 10 meter sebelum tubuh mereka berdua sekali lagi menegang. Dua suap darah segar keluar. Tubuh mereka sepertinya menderita pukulan berat saat mereka terbang mundur. Akhirnya, mereka mendarat di panggung di depan tatapan semua orang. Seteguk lainnya dari darah segar diludahkan. Cukup banyak orang di gedung menghela nafas dengan menyesal saat melihat ini. Gelombang suara sialan ini memang merepotkan untuk ditangani. Gagal. Jin Si menggelengkan kepalanya dan perlahan berkata,
Dua orang dari gerbang transformasi tulang hanya bisa menggelengkan kepala setelah mendengar ini. Mereka berjuang untuk bangkit dan berdiri di samping dengan enggan. Yang bisa mereka lakukan sekarang adalah berharap bahwa itu akan ada kurang dari 8 orang yang bisa melewati susunan suara ini. Dengan demikian, mereka mungkin masih memiliki peluang. Siapa yang berikutnya? Tatapan Jinsi melayang dan sekali lagi bertanya. Gedung itu sekali lagi diam ketika kata-kata ini diucapkan. Xiao Yan, Nona Feng, Tang Ying, dan yang lainnya tidak menjawab. Meskipun mereka terdesak waktu, mereka tidak perlu terburu-buru sekarang. Seseorang seharusnya tidak mengabaikan mengasah kapak seseorang sebelum memotong kayu. Jika mereka mengamati susunan bunyi, mungkin ada peluang yang lebih besar bagi mereka untuk berhasil melewatinya. 4 orang lainnya melangkah di tengah kesunyian ini. Dari kelihatannya, mereka tampaknya berencana menggunakan angka mereka untuk menerobos paksa. Jinsi tanpa sadar menggoyangkan mulutnya ketika dia melihat 4 orang menyerbu bersama. Icer adalah benang cemoohan di wajahnya. Mengandalkan angka tidak akan memungkinkan seseorang untuk melakukan terobosan pada deretan suara Tide Mouse ini. Itu memang seperti yang diharapkan Jinsi. Tidak lama setelah 4 orang ini menaiki tangga batu, 2 orang di depan dikirim terbang kembali oleh suara penindasan jiwa yang aneh sebelum mereka bahkan menutupi setengah perjalanan. Setelah itu, mereka mendarat dengan menyedihkan di peron. Dari tampang nafas mereka yang lelah, sudah jelas bahwa itu mereka telah menderita luka serius. Gagal, lanjutkan. Jinsi mengangkat matanya, melirik orang-orang yang hadir, dan dengan malas berbicara. Xiao Yan menyaksikan orang-orang melangkah maju untuk menantang pos pemeriksaan hanya untuk kembali dengan kegagalan ke belakang gedung. Matanya menjadi sedikit serius sebagai hasilnya. Kesulitan susunan bunyi ini tampaknya lebih sulit dari yang diharapkannya. Di antara para penantang sebelumnya, ada juga beberapa orang yang tahu teknik gelombang Sonic Do. Namun, gelombang sonik yang mereka lepaskan tidak hanya gagal untuk memungkinkan mereka berhasil mengisi melalui pos pemeriksaan, tetapi malah akhirnya terguncang oleh gelombang sonik tikus. Mereka mengeluarkan seteguk darah dan terbang kembali setelah 2 gelombang suara bertabrakan. Meskipun mereka gagal, 1 orang telah melakukan perjalanan terjauh di antara mereka yang telah berusaha. Jika teknik gelombang Sonic Do-nya mampu menahan gelombang sonik yang dipancarkan dari begitu banyak emas menelan tikus, kemungkinan dia akan berhasil menembusnya. Sementara tantangan terus berlanjut, orang-orang yang berpartisipasi meningkat. Waktu mereka berhasil bertahan saat menghadapi deretan suara menjadi lebih lama. Ini menyebabkan cukup banyak orang merasa agak bersemangat. Lagi pula, bahkan jika mereka bukan orang-orang yang dituduh lewat, mereka setidaknya bisa merasakan sedikit harapan. Tangan Xiao Yan tanpa sadar membelai dagunya setelah orang lain dikalahkan. Kekuatan orang ini adalah sekitar dari bintang 7 Do Huang atau lebih, yang mirip dengan kekuatan sebelumnya Xiao Yan. Namun, orang ini masih dipaksa kembali oleh gelombang sonik saat dia masih sekitar 100 meter dari puncak gunung. Gelombang sonik lain terdengar dari gedung ketika mereka melihat orang ini gagal. Segera, sosok berwarna-warni perlahan melangkah maju. Menjadi salah satu titik fokus pada gedung, tindakan Nona Feng secara alami menarik perhatian semua orang yang hadir. Cukup banyak orang yang segera fokus. Dengan kekuatan wanita ini, dia dianggap sebagai eksistensi teratas di antara semua yang hadir. Bahkan jika dia tidak dapat menerobos susunan suara ini, sepertinya hampir tidak ada orang yang berhasil melaluinya. Wajah malas Jinsi mengungkapkan ekspresi tertarik ketika melihat Nona Feng berjalan keluar. Dia telah mendengar sedikit tentang di sini.
Dengan mampu menjadi penerus yang paling mungkin dari faksi seperti Paviliun Petir Angin, sepertinya tidak ada yang akan percaya bahwa itu dia tidak memiliki kemampuan. Jin Si sangat tertarik dengan penampilannya hari ini. Feng Qing'er dari Paviliun Petir Angin menyambut para elder Jin Si. Guru telah mengatakan kepada aku untuk mewakili dia dan mengirim salamnya sebelum aku pergi. Wanita berpakaian warna itu berjalan ke depan tangga batu dan tersenyum ketika dia berbicara kepada Jin Si. Jin Si tersenyum samar ketika mendengar ini. Dia berkata, "Bantu aku berterima kasih kepada Lei Zunze atas perhatiannya. Aku akan menuju ke Paviliun Petir Angin untuk bertemu dengannya jika ada peluang di masa depan." Apakah Feng Qing'er namanya? Lei Zunze. Memang. Ini benar-benar tidak mungkin bagi Paviliun Petir Angin untuk memiliki posisi seperti itu di dataran tengah jika mereka tidak memiliki Douzun. Xiaoyan menghela napas dalam hatinya dan bergumam pelan pada dirinya sendiri setelah mendengar percakapan singkat antara Feng Qing'er dan Jin Si. Feng Qing'er mengobrol sopan di depan tangga batu sebelum dia berhenti berbicara. Matanya yang cantik beralih ke tangga batu yang menuju ke puncak gunung. Setelah itu, dia melirik emas menelan tikus yang padat di sekitarnya. Kesendirian juga muncul di wajahnya. Cahaya perak cerah dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya sebelum segera melilitnya. Mulai. Jin Si melambaikan tangannya dan berkata setelah melihat cahaya keperakan muncul di tubuh Feng Qing'er. Bang! Suaranya baru saja terdengar ketika tubuh indah Feng Qing'er tiba-tiba bergetar. Dia segera berubah menjadi garis perak yang melesat ke arah puncak gunung dengan kecepatan yang menakutkan. Dari kelihatannya, sepertinya dia berencana untuk mendapatkan kemenangan menggunakan kecepatannya. Namun, harus dikatakan bahwa itu kecepatan wanita ini memang sangat cepat. Bahkan Xiaoyan mata mengungkapkan beberapa kejutan. Wanita ini memang bukan orang yang sederhana. Pekikan, ngung. Gelombang sonik tajam berubah menjadi riak yang menyebar dengan cepat pada saat ini. Ketika gelombang sonik membuat kontak dengan tubuh Feng Qing'er, tubuhnya sedikit gemetar. Tiba-tiba, kecepatannya melambung tinggi dan beberapa bayangan muncul di langit. Ini bayangan segera hancur di bawah gelombang sonik yang menyebar. Kecepatan yang menakutkan ini menyebabkan cukup banyak orang di peron untuk mengeluarkan seruan. Melihat dari sudut mereka, tampaknya bahkan gelombang sonik kesulitan mengejar Feng Qing'er. Yang bisa dilakukannya hanyalah mengikuti di belakang dan menghancurkan bayangan yang muncul satu demi satu. Jin Si menyipitkan matanya saat dia melihat sosok yang berubah menjadi halilintar. Dia tanpa sadar mengangguk. Kecepatan wanita ini memang menakutkan. Sepertinya dia sudah berlatih gerakan kilat 3 kilau angin petir ke level tertinggi. Zing! Suara angin kencang muncul di ujung tangga batu yang jauh. Segera, tubuh Feng Qing'er yang indah melompat dan terus mendarat di atas batu. Dia memandang rendah semua orang yang berdiri di tengah pegunungan dari atas. Pada saat ini, angin sepoi-sepoi bertiup dan rambut panjangnya melayang di dalamnya. Dia memiliki aura mulia dari seorang ratu. Feng Qing'er telah berhasil melewati pos pemeriksaan. Jin Si menarik matanya. Suara tenangnya akhirnya mengandung sedikit fluktuasi. Wanita ini adalah seseorang yang bahkan orang yang paling luar biasa di antara generasi muda di suku emas menelan tikus mereka tidak bisa dibandingkan dengan. Paviliun Petir Angin ini memang memiliki penerus. Feng Qing'er adalah yang pertama berhasil melewati pos pemeriksaan. Ini menyebabkan orang-orang di peron menjadi gempar. Ini terutama terjadi pada Tang Ying, Wang Chen, dan Mu Qingluan. Menjadi anggota dari 4 paviliun, mereka secara alami tidak ingin kalah dengan yang pertama di tempat seperti itu.
Xiaoyan juga tersenyum saat melihat keributan di tempat itu. Tatapannya memandang ke puncak gunung yang jauh dan kebetulan bertemu dengan Feng Qing'er. Tatapan memprovokasi di mata pihak lain benar-benar terserap di hadapannya. Ikuti saja aku. Aku akan menuntun kamu melaluinya. Xiaoyan menoleh dan tersenyum pada Nalan Yanran. Dia tidak menunggunya untuk membalas ketika dia berbalik dan berjalan menuju tangga batu. Nalan Yanran terkejut ketika dia melihat punggung kurus itu. Dia segera menggertakkan giginya dan dengan cepat mengikuti. Karena Xiaoyan telah membuka mulutnya, dia harus menemaninya untuk mencobanya bahkan jika dia gagal pada akhirnya. Dia memiliki kepercayaan yang tidak diketahui pada yang pertama. Xiaoyan membawa Nalan Yanran dan berjalan menuju bagian depan gerbang. Pada saat ini, Tang Ying juga secara kebetulan berjalan keluar dari kerumunan. Tatapannya melirik Feng Qing'er di ujung tangga batu sebelum menoleh ke Jin Si. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Paviliun 10.000 pedang." Murid Tang Ying menyapa Jin Si tua. Jin Si mengangguk sedikit. Tatapannya menyapu Tang Ying. Aura pedang pihak lain membuatnya sedikit menganggukkan kepalanya. 4 paviliun ini benar-benar sesuai dengan reputasi mereka. Para murid yang mereka pimpin semuanya orang-orang dengan kemampuan hebat. Dengan metode yang sempurna untuk mengumpulkan darah baru, itu sedikit mengherankan bahwa mereka mampu memiliki posisi seperti itu di dataran tengah. Tang Ying menamparkan pedang besar berwarna biru di punggungnya setelah sapaan itu. Itu mengeluarkan suara berdentang karena secara otomatis terbang keluar. Akhirnya, pedang itu tergantung di depan Tang Ying. Aura pedang yang tajam merembes keluar, menyebabkan cukup banyak orang merasa kedinginan. Pada saat yang sama, jari-jari Tang Ying ditekan di tanah dan tubuhnya dengan lembut mendarat di pedang. Kilatan terkejut melintas mata Xiaoyan saat dia melihat Tang Ying, yang berdiri di pedangnya. Dengan penglihatannya, Xiaoyan secara alami mampu menemukan beberapa energi yang diambil dari jari dan kaki Tang Ying. Energi ini melekat pada pedang, memberikan pedang besar dengan energi melayang di udara. Ini adalah teknik pedang kerajaan dari Paviliun 10.000 pedang. Dikabarkan bahwa jika seseorang berlatih ke tingkat tertinggi, seseorang akan dapat mengendalikan pedang dengan hati seseorang serta bergerak dengan pedang. Kecepatan terbang seseorang juga akan sangat cepat. Ini bisa dianggap teknik unik dari Paviliun 10.000 pedang. Nalan Yanran dengan lembut menjelaskan kepada Xiaoyan. Dia telah mendapatkan sedikit pemahaman tentang faksi besar ini selama beberapa tahun ini bahwa dia telah berada di dataran tengah. Itu sungguh misterius. Xiaoyan mengangguk. Para ahli memang banyak seperti awan di dataran tengah. Sangat jarang untuk melihat skill Dou yang misterius di tempat lain. Tubuh Tang Ying perlahan naik sementara Xiaoyan dan Nalan Yanran sedang berbicara. Ketika dia sekitar 30 hingga 40 kaki dari tanah, dia berangsur-angsur berhenti. Tatapannya menatap tajam pada tikus menelan emas yang padat di kedua sisi tangga batu dan menyipitkan matanya. Sesaat kemudian, dia mengayunkan jubahnya dan longsword di bawah kakinya mengeluarkan suara ci dan bergegas ke depan seperti meteorit. Tubuhnya berubah menjadi sosok pedang biru yang bergegas menuju puncak gunung. Suara pekikan. Tangga batu ketika sebuah suara menusuk telinga yang datang dari semua arah ditransmisikan ke arahnya. Di bawah serangan gelombang sonik semacam ini, bahkan jiwa seseorang akan berakhir dengan sangat gemetar. Jika seseorang tidak memiliki skill defensif yang kuat, sepertinya jiwa seseorang akan mengalami luka yang cukup serius. Namun, ekspresi Tang Ying masih tetap dingin dalam menghadapi serangan gelombang sonik yang kuat. Aura pedang tajam melonjak keluar dari tubuhnya, muncul persis seperti lotus pedang berwarna biru, yang melilit seluruh tubuhnya.
Gelombang sonik membentuk riak intens ketika bertubrukan dengannya. Namun, ini tidak menghentikan Tang Ying. Di depan mata iri banyak orang di gerbang, Tang Ying dengan paksa menerobos banyak gelombang sonik dalam waktu kurang dari 3 menit. Dengan sekejap tubuhnya, dia menyerang ke puncak gunung dan perlahan mendarat di atasnya. Nafasnya sedikit tergesa-gesa, tapi matanya mengandung kegembiraan yang langka. Meskipun hanya dalam waktu singkat yang berlalu sebelumnya, bahaya yang terlibat tidak kurang dari pertempuran besar antara para ahli dari tingkat yang sama. Keberhasilan. Jin Si mengangguk sedikit dan mengumumkan setelah melihat Tang Ying berhasil mengisi ke puncak gunung. Berikutnya, sosok kuning segera bergegas keluar setelah mendengar ini. Akhirnya, dia keluar dari kerumunan di depan Xiao Yan. Dia menangkupkan tangannya ke arah Jin Si dan berkata, "Wang Chen dari paviliun musim semi kuning." Wang Chen tiba-tiba memutar kepalanya setelah mengatakan ini. Dia melihat Xiao Yan yang jaraknya dekat dan senyum dingin muncul di wajahnya. Xiao Yan sepenuhnya mengabaikan ini. Senyum kecil masih tergantung di wajahnya. Wang Chen tidak menunda-nunda. Dia dengan cepat membalikkan tubuhnya dan tatapannya mendarat pada dua orang di puncak gunung. Dengan tawa, tinta hitam gelap seperti doki dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah itu, ia membungkusnya seperti bola hitam. Kakinya kaku boneka setan bumi dan bola hitam menggunakan metode yang paling brutal untuk maju dengan suara zing. Serangan gelombang sonik itu sekali lagi melonjak ketika Wang Chen memasuki area di sekitar tangga batu. Namun, Wang Chen mengandalkan doki yang kuat untuk menahan gelombang sonik dengan paksa. Langkahnya muncul seolah dia terbang saat dia menempuh jarak lebih dari 100 kaki. Dalam sekejap mata dia sudah dekat dengan puncak gunung. Melihat metode yang dipilih oleh orang ini, banyak orang di gerbang berteriak kaget, lalu diam-diam menghela nafas. Semangat juang orang ini memang kuat, dan dia sebenarnya bisa dengan paksa keluar dari susunan gelombang suara. Meski terlihat agak canggung, tapi ini masih merupakan metode yang layak. Hahaha. Cukup banyak orang yang mengeluarkan teriakan ketika mereka melihat bahwa orang ini telah memilih untuk menggunakan metode semacam itu. Mereka segera menghela nafas dengan tenang. Orang yang bernama Doki ini memang sangat besar dan kuat. Dia dapat mengisi daya melalui deretan suara ini. Meskipun mungkin tampak agak canggung, itu masih merupakan metode yang layak. Hahaha. Bola hitam gelap sekali lagi ditembak. Akhirnya, itu terbalik di udara dan mendarat di puncak gunung dengan tawa yang keras. Sukses. Sudut mulut Jin Si juga terangkat saat dia berbicara ketika pandangannya menyapu puncak gunung. Orang ini Doki jelas jauh lebih kuat bila dibandingkan dengan para ahli biasa di puncak kelas Do Huang. Selain itu adalah kegelapan-kegelapan langka Doki. Jika tidak, bahkan jika dia bisa dengan paksa menembus gelombang suara, dia pasti akan menunjukkan tanda-tanda sangat kelelahan. Namun, dari tampang orang ini, sepertinya dia memiliki waktu yang mudah. Paviliun musim semi kuning ini memang juga layak menjadi salah satu dari 4 paviliun. Berikutnya. Xiao Yan tidak muncul dengan cemas setelah mendengar suara yang keluar dari mulut Jin Si. Tatapannya berbalik dan melihat seorang wanita muda berpakaian hijau, perlahan berjalan mendekat. Tentu saja, dia adalah Mu Qingluan dari Paviliun Bintang Jatuh. Paviliun Bintang Jatuh Mu Qingluan menyapa Jin Si. Wanita muda itu berdiri dengan cantik dan berbicara kepada Jin Si dengan senyum manis. Wajahnya menampilkan ekspresi ceria. Wajah acuh Jin Si akhirnya mengungkapkan senyum ketika matanya berhenti di Mu Qingluan. Dia mengangguk dan perlahan berkata, lidah Nona Qingluan benar-benar menjadi lebih manis dan manis. Saat itu,
klan kamu meminta kamu untuk menjadi murid Feng Zunze. Dari kelihatannya sekarang, tampaknya itu adalah keputusan yang cukup bagus. Feng Zunze, Xiaoyan, yang secara acak mengalihkan pandangannya pada gedung, tiba-tiba menatapnya pada saat ini. Setelah itu, dia perlahan membalikkan kepalanya dengan cara yang agak kaku. Tatapannya memiliki beberapa ketidakpercayaan karena terkunci ke Mu Qingluan. Dia sebenarnya murid Feng Zunze. Xiaoyan bermaksud mencari teman Yao Lao yang sangat baik, Feng Zunze, ketika dia menuju ke dataran tengah. Namun, dia belum mendengar banyak berita selama ini. Sekarang, dia tiba-tiba dapat memperoleh beberapa informasi mengenai Feng Zunze di tempat ini. Mu Qingluan ini adalah anggota dari Paviliun Bintang Jatuh. Jika Feng Zunze adalah gurunya, maka Feng Zunze kemungkinan seseorang dari Paviliun Bintang Jatuh. Pikiran ini dengan cepat berputar di sekitar hati Xiaoyan. Kegembiraan liar juga melonjak ke wajahnya. Dia akhirnya bisa mendapatkan berita tentang Feng Zunze. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Yao Lao, dia akan dapat memperoleh bantuan besar dan tidak lagi sendirian. Sementara pikiran ini berlama-lama di hati Xiaoyan, kaki Mu Qingluan sudah melangkah ke tangga batu. Setelah itu, dia terus naik ke ujung tangga batu. Ketika gelombang sonik melonjak dari semua arah, burung yang jelas memotong dengungan lembut dipancarkan dari mulut kecil Mu Qingluan. Di bawah dengungan lembut ini, gelombang sonik yang melonjak tampaknya telah bertemu dengan musuh bebuyutan dan dengan cepat tersebar. Dalam sekejap, nada di seluruh gelombang suara menjadi kacau. Selama kekacauan ini, Mu Qingluan naik dengan santai. Sekitar 10 menit kemudian, dia naik ke puncak gunung. Sepertinya dia adalah orang yang memiliki waktu paling mudah. Gelombang sonik yang bisa menyakiti jiwa seseorang sepertinya sama sekali tidak berguna untuk melawannya. Cukup banyak orang menjadi tercengang ketika mereka melihat Mu Qingluan naik gunung dengan mudah. Tidak ada yang menyangka bahwa seseorang bisa benar-benar melewati susunan suara ini dengan cara yang santai yang tidak mengkonsumsi kekuatan apapun. Keberhasilan. Selanjutnya, Jin Si tanpa daya menggelengkan kepalanya ketika melihat Mu Qingluan dengan mudah mencapai puncak gunung. Dia telah lupa bahwa serangan gelombang sonik oleh mouse menelan emas tidak memiliki banyak efek pada Mu Qingluan. Kali ini, dia berhasil mendapatkan keuntungan besar. Xiaoyan juga sama tertegun cukup lama karena bagaimana Mu Qingluan dengan mudah melewati pos pemeriksaan. Sesaat kemudian, dia akhirnya tertawa pahit. Matanya menyapu sekelilingnya. Pada saat ini, masih ada sekitar 10 orang termasuk Xiaoyan dan Nalan Yanran yang belum mengambil tantangan menyusul keberhasilan Feng Qing'er dan 3 lainnya. Hanya ada 4 titik tersisa. Xiaoyan menghembuskan nafas dengan lembut setelah melihat bahwa tidak ada yang melangkah maju. Dia memutar kepalanya, mengangkat dagunya ke arah Nalan Yanran, dan melangkah keluar di depan tatapan semua orang. Di belakangnya, Nalan Yanran ragu sejenak sebelum mengikuti. Semua tatapan hadir dengan cepat berkumpul di Xiaoyan dan Nalan Yanran. 4 orang di puncak gunung juga melempar tatapan mereka dengan perasaan yang berbeda. Orang mungkin akan mengidentifikasi kekuatan Xiaoyan melalui susunan suara ini. Junior Xiaoyan ini memberi salam kepada lansia Jin Si. Xiaoyan menyangkutkan kedua tangannya dan berbicara dengan hormat. Xiaoyan. Mata Jin Si menyipit sedikit setelah mendengar nama ini. Dia memang pernah mendengar tentang pemuda ini yang bahkan Fei Tian tidak dapat menangkapnya. Tidak disangka bahwa dia datang ke tempat ini. Gelombang suara akan menguat mengikuti peningkatan jumlah orang. Apakah kamu yakin ingin membawa orang lain? Mata Jin Si melirik Nalan Yanran dan berkata. Dengan penglihatannya,
dia secara alami dapat mengatakan bahwa kekuatannya tidak cukup untuk melewati susunan suara ini. Sebelum Xiaoyan dapat menjawab, Nalan Yanran di belakangnya mulai berbisik ragu, "Mengapa kamu tidak pergi sendirian? Membawa aku bersama terlalu banyak beban. Ikuti saja aku. Anggap itu sebagai hadiah untuknya." Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan perlahan berjalan ke tangga batu. "Hadiah untuk guru ya." Nalan Yanran melihat punggung Xiaoyan. Dia dengan lembut menggigit bibir merahnya sebagai ejekan diri muncul di matanya. Dia segera menghela nafas, mengangkat kakinya, dan mengikutinya. Di bawah tatapan semua orang, Xiaoyan dan Nalan Yanran perlahan berhenti di depan tangga batu. Cukup banyak mata orang yang mengungkapkan keingintahuan. Banyak orang yang benar-benar ingin tahu apakah orang yang menciptakan kegemparan ini memiliki kekuatan yang sebanding dengan reputasinya. Xiaoyan dengan lembut menghisap nafas udara di depan semua orang. Dia melangkah maju dan dengan lembut mendarat di tangga batu. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.